Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Hari ini pasang sabuk pengaman kalian, karena kita bakal masuk ke mode pundit sepak bola seutuhnya. Kita akan membedah tuntas taktik, data, dan prospek Everton untuk musim 2026-2027. Oke, nggak usah basa-basi lagi, mari kita langsung lihat apa yang sebenarnya terjadi, baik di ruang ganti maupun di jajaran direksi klub. Nah, ini dia starting lineup atau agenda bahasan kita hari ini. Kita punya 5 poin krusial, mulai dari runtuhnya harapan mereka musim lalu, realita pelik di luar lapangan, taktik kaku dari sang manajer David Moyes, manuver krusial di bursa transfer, dan terakhir kita akan memproyeksikan di mana posisi mereka di akhir musim nanti. Oke, kita tiup peluit babak pertama. Bagian 1, runtuhnya harapan musim lalu dari ambisi Eropa yang malah berujung ke papan tengah. Mari kita lihat anomali besar yang terjadi di Hill Dickinson Stadium. Coba kalian perhatikan perbandingan drastis ini. Tanggal 21 Maret, setelah mereka menghancurkan Chelsea dengan performa brilian, Everton itu cuma berjarak 3 poin dari zona Liga Champions. Bayangkan, cuma 3 poin. Tapi, apa yang terjadi di hari terakhir musim? Mereka malah finish di urutan ke-13, tanpa satupun kemenangan setelah bulan Maret. 0 besar. Ini sih bukan sekedar performa yang menurun ya. Ini benar-benar kolaps total. Mereka membuang peluang emas buat main di Eropa begitu saja. Dan kalau kita tarik mundur 5 tahun ke belakang, polanya kelihatan stagnan banget. Musim lalu mereka finish di posisi ke-13. Ironisnya, posisi ini sama persis dengan musim sebelumnya waktu tim masih dilatih Sean Dyche. Ya, mereka memang dapat 1 poin lebih banyak, tapi selisih golnya malah lebih buruk. Jadi pertanyaannya, apakah ini yang namanya kemajuan? Lanjut ke babak berikutnya, bagian 2, realita baru luar lapangan, stabilitas yang ternyata berbalut kontroversi. Karena ya sepak bola modern kan gak cuma soal apa yang terjadi di atas rumput hijau. Manajemen baru di bawah The Friedkin Group atau TFG memang sukses bawa stabilitas finansial. Tapi mereka punya PR besar, yaitu membangun koneksi dengan fans. Kenapa? Karena hantu dari era kepemilikan Farhad Moshiri itu masih gentayangan. Sekarang ini Everton lagi mengajukan banding buat denda kompensasi ke Burnley yang nilainya nyaris 40 juta pounds. Belum lagi harga tiket musiman yang naik hampir 10%, yang jelas memukul kantong supporter. Ditambah lagi mereka malah memperpanjang sponsor dengan stick, padahal pemerintah Inggris lagi gencar-gencarnya menindak tegas operator judi. Tumpukan masalah ini jelas bikin suasana di luar lapangan jadi makin panas. Nah, coba dengerin pernyataan dari Chief Executive mereka, Angus Skinner. Dia bilang direksi itu merasa happily dissatisfied atau kasarnya dengan senang hati merasa nggak puas. Pernyataan ini kontan aja bikin fans ngamuk. Mereka mikir klub ini udah mulai nerima status mediocre. Padahal ya, kalau dilihat konteks utuhnya, Kinnear itu bermaksud nunjukin komitmen TFJ buat membereskan masalah finansial supaya klub ini aman. Tapi secara PR, wah ini sih miskomunikasi yang fatal banget di mata publik. Oke, sekarang kita balik lagi ke pinggir lapangan untuk bagian 3. Taktik kaku David Moyes, sebuah bom waktu rotasi pemain. Kita semua tahu Moyes punya gayanya sendiri, tapi ada satu hal taktis yang wajib kita sorot di sini. Angka 1,57. Simpan angka ini baik-baik di kepala kalian. Ini adalah data keras yang ngebongkar habis-habisan cara bermain Everton musim lalu. Ini adalah rata-rata pergantian starting 11 atau susunan pemain utama yang dilakukan Everton di tiap pertandingan Premier League. Dan tebak, angka 1,57 tadi itu adalah yang paling rendah di seluruh Premier League. Fakta ini ngebuktiin satu hal, Moyes itu anti banget sama yang namanya rotasi. Dia luar biasa bergantung sama pemain yang itu-itu aja tiap minggunya. Kalau musim ini mereka dipaksa main dengan intensitas yang sama persis, terus badai cedera datang menghantam, habis sudah. Ini benar-benar bom waktu taktis yang cuma nunggu kapan meledaknya. Selain masalah ancaman kebugaran itu, ingat juga kalau Moyes bakal berumur 64 tahun bulan April nanti. Walaupun dia bilang masih punya ambisi buat ngebangun ulang tim, coba bayangin skenario terburuknya. Everton ngawalin musim dengan rentetan kekalahan. Apa dia masih punya motivasi buat terus berjuang di bawah tekanan yang tajam? Apalagi kursi pelatih timnas Skotlandia sekarang ini lagi kosong dan seolah nunggu dia pulang kampung. Nggak heran kan kalau obrolan soal perpanjangan kontraknya sekarang mendadak sepi. Masuk ke bagian 4, manuver krusial bursa transfer buat menambah lubang skuad. Mengingat susahnya Moyes merotasi pemain tadi, siapa yang masuk dan keluar di bursa transfer jadi sangat amat vital. Sejauh ini manuver transfer mereka cukup masuk akal, walau nggak bisa dibilang mewah.
Idrissa Gana Gueye digantiin sama Christian Norgay yang dibeli seharga 7 juta pounds. Langkah yang cukup solid di lini tengah. Tapi yang paling narik perhatian adalah tukar guling Dwight McNeil dengan Brennan Johnson. Johnson emang sempat kesulitan di Crystal Palace setelah dibeli 35 juta pounds dari Spurs. Tapi bayangin kalau dia bisa balik ke performa ganasnya waktu cetak 18 gol buat Spurs dulu. Ini bakal jadi pencurian transfer terhebat musim ini buat mempertajam lini serang Everton. Tapi tunggu dulu. PR Moyes di pasar transfer ini belum kelar. Mereka jelas butuh upgrade kualitas di lini depan buat melampaui standar Beto dan Tierno Berry. Terus, mereka juga lagi pusing banget nyari penerus Seamus Coleman di posisi bek kanan. Ini udah kayak petualangan tanpa akhir buat klub. Dan pastinya, kedalaman pertahanan tengah butuh amunisi tambahan segera. Intinya, tanpa nambah lubang-lubang menganga ini, kemajuan nyata di lapangan cuma bakal jadi angan-angan doang. Ngomong-ngomong soal bursa transfer, kita harus bahas angka 35 juta pounds ini. Ini adalah biaya awal masif yang dibayarkan buat beli Tyler Dibling dari Southampton musim panas lalu. Statusnya, rekrutan termahal di era kedua Moyes. Tapi apa hasilnya? Kekecewaan super besar. Sang gelandang serang ini bahkan nggak main 1 menit pun, ya 0 menit setelah tanggal 3 Maret. Manajer jelas ngerasa frustrasi banget ngelihat performanya di tempat latihan. Di tengah semua kekhawatiran tadi, ada sedikit angin segar buat awal musim. Kita kan baru aja ngelewatin Piala Dunia terpanjang dalam sejarah nih. Nah, Everton sebenarnya lumayan diuntungkan karena pemain mereka minim banget kena imbas kelelahan turnamen. Cuma ada Iliman Ndiaye dan Nathan Patterson yang main sebentar karena timnya keburu gugur. Satu-satunya yang main sampai bulan Juli ya cuma Jordan Pickford. Dan hebatnya, meski sering dikritik, Pickford ngebuktiin kalau dia tetap tangguh sebagai kiper nomor 1 Inggris. Jadi secara fisik, level kebugaran skuad utama Everton harusnya udah ready banget buat tancap gas di pekan pertama. Dan akhirnya, peluit panjang pertandingan hampir dibunyikan. Kita masuk ke bagian kelima. Proyeksi musim 2026-2027. Setelah membedah statistik dan taktik tadi, mari kita lihat apakah mereka bakal sekedar bertahan atau sukses nembus kompetisi Eropa. Setelah menyatukan semua kepingan puzzle tadi, Everton diprediksi bakal finish di urutan ke-10 musim ini. Lumayan lah. Tanpa drama pergolakan kayak musim panas lalu, plus amunisi lini tengah yang lebih solid, finish di paruh atas klasemen itu target yang sangat logis. Setidaknya ini bakal jadi musim di mana mereka terbebas dari jerat ketakutan degradasi. Tapi, buat bener-bener nembus zona Eropa, jalannya terjal banget. Dan itu bener-bener bergantung penuh sama apakah manajemen berhasil memberikan peringkatan skuad di sisa waktu jendela transfer ini. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkasnya, akankah fondasi taktis dan rekrutan baru ini cukup kuat buat ngebawa Everton terbang menembus kompetisi Eropa, atau malah performa buruk di awal musim yang bakal bikin seorang David Moyes ngemas koper dan milih pulang buat ngelatih timnas Skotlandia? Jawabannya cuma bisa kita saksikan di atas lapangan nanti. Terima kasih udah bergabung di Bedah Taktik hari ini. Pastikan kalian terus pantau pergerakan transfer mereka dan sampai jumpa di analisis taktis kita berikutnya.